Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Marilah kita mulai kembali pengajian kitab Qissatul Mi'raj karangan Syekh Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Sebelumnya marilah kita kirimkan Fatihah terlebih dahulu kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan terutama kepada mu'allim yang menulis kitab ini. Mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasul Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, wa ila hadrati Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ila Allah wal faqil muqaddam, wa ila hadrati Habib Abdullah As-Saigaf, wa ila hadrati Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas, wa ila hadrati Syekh Ali Baras, wa ila hadrati Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, wa ila hadrati Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wal ajdadina wa jaddatina, wa khususan ila syekhina wa mirabirahina Dr. Kajina Muhammad Iskandar Aishki wa mu'alif hadal kitab Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Allahumma ighfir lahum dzunubahum wa kaffir anhum sayiatihim warfa' darajatihim wanfa' ulumahum wa barik tirkatahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha hufratan min hufarin niran, wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wa futuhal 'arifin bi mu'jizati suratul Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a 'ala huda wa dalata 'ala khair ibtiga wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa sawabihi. Amin amin ya amin ya rabbal alamin. Lanjut kemarin, yaitu bagian, saya ulangi ya, dari faqala lahu Jibrilu alau alimuka. Jadi wa bainama huwa yasiru 'alal buraq, dan ketika Nabi berada di atas buraq, dalam berarti Nabi sedang berada di punggungnya buraq, idzra'a ifriton, tiba-tiba Nabi melihat seorang ifrit minal jinni, dari kalangan jin. Jadi ketika melaksanakan perjalanan dalam posisi masih berada di atas punggung buraq, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW itu melihat jin ifrit. Jadi jin ifrit ini merupakan suatu jin yang jahat gitu. Jadi tergolong kepada jin yang jahat. Yatlubuhu bi sya'latin min narin, yang mana jin tersebut itu bergegas mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti kanjeng Nabi, bisya'latin min narin, sambil membawa sebuah obor. Kullamal tafat ro'ahu, nah ketika Nabi menoleh ke belakang, maka jin ifrit pun terlihat masih ada. Dalam berarti Nabi pun melihat jin tersebut. Faqala, maka bertanya lahu kepada Nabi siapa Jibril, malaikat Jibril, alau alimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafiat syu'latu wa kharra fihi. Kata malaikat Jibril, apakah baginda Rasul menginginkan saya untuk mengajari baginda kalimat-kalimat yang apabila engkau ucapkan kalimat tersebut tentu akan membuat obor tersebut menjadi padam dan ifrit tersebut akan tersungkur gitu. Faqala, maka Nabi pun menjawab. Faqala, maka berkata, menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, maka Nabi pun menjawab, silahkan kalau misalkan engkau mau mengajarkan saya beberapa kalimat untuk mengusir jin ifrit tersebut. Faqala Jibrilu, maka Jibril pun berkata, kul
a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzulu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Ya Allah, saya berlindung kepadamu yang maha mulia dan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Saya tidak dapat dilanggar oleh orang-orang soleh dan jahat, yang tidak dapat dilanggar oleh orang-orang soleh dan jahat, serta dari bala kejahatan yang turun dari langit. Saya juga berlindung kepadamu dari bahaya kejahatan yang naik ke langit. Saya juga berlindung dari kejahatan makhluk melata di muka bumi, dan saya berlindung dari kejahatan hewan-hewan yang keluar di dalam bumi seperti ular, kalajengking dan sebagainya. Dan saya juga berlindung kepadamu ya Allah dari bahaya fitnah godaan di waktu malam dan siang tiba. Saya juga meminta perlindungan kepadamu ya Allah untuk dijauhkan dari bencana yang datang tiba-tiba ketika waktu siang dan malam, kecuali apabila datang sesuatu yang membawa rahmat dan kesehatan. Ya Rahman, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, setelah dibacakan ayat tersebut, pankaba lifihi, maka tersungkurlah ifrit tersebut, wa tafi'at su'latuhu, dan padamlah obornya. Jadi ketika dibacakan a'udzu biwajhillahil karim dan sebagainya, langsunglah ifrit tersebut langsung tersungkur, obornya pun padam pada saat itu juga. Fasaru, maka berangkatlah mereka, maksudnya Nabi Muhammad SAW beserta malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya kembali hatta atau ala qaumin, sehingga Nabi pun tiba di sebuah umat yazra'una, yang sedang bercocok tanam piyaumin, di suatu hari, wa yasuduna, dan panen juga piyaumin pada hari itu. Jadi Nabi menemukan sebuah umat yang sedang bercocok tanam, namun anehnya tanaman tersebut jadi panen pada saat itu juga. Nanamnya hari itu, panennya juga hari itu. Sehingga Nabi pun merasa aneh gitu. Kullama hasadu, tatkala mereka memanen pohon-pohon atau tanaman-tanaman tersebut, ada kamakana, maka kembali lagi seperti semula. Ketika sudah dipanen, jadi lagi. Setelah dipanen, jadi lagi. Diambil lagi, jadi lagi. Terus tanpa berhenti. Faqala, maka Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadza, wahai Jibril, apakah ini? Kok aneh sekali gitu. Biasanya orang itu bercocok tanam itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini nanamnya pada waktu itu, jadinya juga pada waktu itu. Faqala, maka malaikat Jibril pun menjawab, haula'il mujahiduna fi sabilillah. Wahai baginda Rasul, itu merupakan perumpamaan atau contoh daripada umatmu, orang-orang yang al-mujahiduna, yang berjuang, yang berjihad fisabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tudo'ab, yang dilipat gandakan lahu bagi mereka apa al-hasanatu, kebaikannya, bisab'i mi'ati di'pin, dengan 700 lipatan. Coba, mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang berjihad, berjuang fisabilillah, yang mana satu amal soleh yang dikerjakan oleh mereka itu lipatan gandanya itu sampai 700 kebaikan. Wama, dan sesuatu anfaku yang telah mereka infakkan, min syai'in, dari apapun, bahwa yakhlifuhu, maka Allah pun akan menggantikannya. Dalam berarti orang-orang yang suka menginfakkan hartanya, menginfakkan tenaganya, pikirannya, guna untuk menyiarkan agamanya Allah, guna untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa yakhlifuhu, maka semuanya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajada rihan thayyibatan, wajada, kemudian Nabi pun menemukan rihan,
suatu bau thayyibatan yang wangi. Selanjutnya Nabi mencium aroma yang sangat sedap, yang sangat wangi. Faqala, maka Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhihi raihatu?" Bau apakah ini, gitu kan? Bau apakah ini? Kok sangat harum sekali itu? Qala, maka Jibril pun menjawab, "Hadhihi raihatu Masyitata binti Fir'aun." Ini adalah wangi atau aroma harumnya ibu Masyitah, yaitu Masyitata binti Fir'aun, seorang wanita yang bekerja sebagai juru sisir atau tukang sisirnya Fir'aun beserta putri-putrinya. Bainama hiya tamsutu binta Fir'aun, yang mana pada saat ia sedang menyisiri rambut putrinya Fir'aun, id saqatal misatu, tiba-tiba jatuhlah sisir tersebut. Faqalat, lantas ia pun berkata, mengucapkan bismillahi ta'isa Fir'aun. Jadi pada suatu ketika dia itu sedang menyisir rambut putrinya Raja Fir'aun. Tiba-tiba sisirnya itu terjatuh. Dengan spontan ibu Masyitah tersebut bibirnya itu mengucap bismillahi ta'isa Fir'aun, dengan menyebut nama Allah, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, ta'isa Fir'aun, celakalah Fir'aun. Maka putrinya pun kan pasti mendengar. Faqalat, maka berkata ibnatu Fir'aun, putrinya Fir'aun, aulaki rabbun ghairu abi, apakah engkau mempunyai Tuhan selain bapa saya? Faqalat, maka ibu Masyitah pun menjawab, na'am, ya, saya punya Tuhan selain bapak kamu. Artinya saya punya Tuhan, tapi bukan bapak kamu Tuhannya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat, maka putri Fir'aun pun berkata, afa ukhbiru bidzalika abi. Wah, berani-beraninya katanya, engkau punya Tuhan selain bapak saya. Afa ukhbiru bidzalika abi, saya akan kasih tahu ke bapak saya. Nah, kalau gitu saya akan kasih tahu ke bapak saya bahwasanya bibi, gitu kan, bibi mempunyai Tuhan tapi bukan bapak saya, gitu. Diancam oleh putrinya. Qalat, maka Siti Masyitah pun berkata, na'am, silahkan Tuan Putri kasih tahu bapak Tuan Putri, gitu kan, saya gak takut, gitu. Pak akhbarathu, maka putrinya pun memberitahukannya kepada Fir'aun. Fada'a, maka memanggillah Fir'aun kepada Siti Masyitah, dipanggillah ia oleh Fir'aun. Faqala, kemudian ditanya lagi oleh Fir'aun, aulaki rabbun ghairi, hei Masyitah, apakah kamu punya Tuhan selain saya? Qalat, dia pun berkata, na'am, ya, saya punya Tuhan tapi bukan Tuhan Raja. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhan engkau baginda Raja adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan saya dan Tuhan engkau adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Wa kana lil mar'ati ibnani wa zaujun. Perlu diketahui bahwasanya Siti Masyitah itu mempunyai 2 putra laki-laki dan seorang suami. Jadi dia juga punya anak 2 orang laki-laki dan seorang suami. Farsala ilaihim, nah, maka mereka pun dipanggil oleh Fir'aun. Farsala, maka mengutus Fir'aun ilaihim kepada mereka. Mereka semua itu dipanggil ke hadapannya Fir'aun. Farawadal mar'ata wa zauzaha ayyarji'a an diniha. Lantas Fir'aun pun membujuk Siti Masyitah dan suaminya agar berkenan meninggalkan agamanya. Jadi Fir'aun memujuk lagi nih, Masyitah, mending kamu tinggalin aja agama kamu, sembah saya, kata Fir'aun. Dibujuk Siti Masyitah beserta suaminya.
Fa'abai, akan tetapi mereka menolaknya. Mereka tidak mau murtad, dalam berarti mereka menolak ajakan Fir'aun tersebut. Faqala, maka Fir'aun pun menjawab, ini qatilukuma. Ya udah, kalau kalian tidak mau beriman kepada saya, kata Fir'aun, kalian berdua akan saya bunuh saat ini juga. Qalat, maka Siti Masitoh pun menjawab, ihsanan minka ilaina, katanya. Ihsanan minka ilaina. Silahkan Tuhan kalau mau membunuh kami berdua. Namun saya hanya meminta yang terbaik dari baginda raja. Ihsanan minka ilaina. In qataltana antaj'alana fi baitin wahidin fatadfana fihi jami'an. Kalau baginda raja membunuh saya berdua, saya mohon kepada baginda raja untuk menempatkan saya, untuk mengkuburkan saya dalam satu kuburan. Jadi Siti Masitoh memohon kepada Fir'aun ketika ia sudah dibunuh, minta disatukan kuburannya dengan suaminya. Qala, maka Fir'aun pun menjawab, zaka laki bimalika alaina minal haqqi. Oke, kalau karena itu saya akan mengabulkan permohonan kamu itu, karena itu adalah hakmu. Pa'amaro, maka memerintahkan Fir'aun bibakrotin min nuhasin, untuk menyiapkan suatu wajan, suatu tempat penggorengan yang terbuat dari tembaga yang sangat besar. Jadi Fir'aun menyuruh prajuritnya untuk menyiapkan wajan besar gitu, wajan besar yang terbuat dari tembaga. Fahmiyat, kemudian dipanaskanlah wajan tersebut, dipanaskanlah gitu. Jadi Siti Masitoh beserta suaminya itu mau digoreng hidup-hidup oleh Fir'aun di suatu wajan yang besar. Summa amaro biha litalqafiha hiya wa auladuha. Jadi Raja Fir'aun itu ya memerintahkan agar Masitoh beserta putra-putrinya itu segera dimasukkan ke dalam tempat penggorengan tersebut. Fa'alqaw wahidan hatta balagu asgoro rodi apihim. Bahkan ia meminta atau menyuruh kepada prajuritnya untuk menggoreng keluarga Siti Masitoh satu-satu, sampai-sampai anaknya yang masih kecil pun, anaknya yang masih bayi pun, yang masih berumur 8 bulan tetap mau dihukum mati oleh Fir'aun. Jadi yang dihukum itu ternyata bukan hanya Masitoh beserta suaminya, akan tetapi anak-anaknya juga, bahkan anaknya yang masih bayi pun tetap akan digoreng hidup-hidup oleh Fir'aun. Coba bayangkan betapa kejamnya Fir'aun gitu kan. Sampai-sampai satu keluarga gara-gara tidak beriman kepada dia menggoreng, akan menghukum mati mereka semuanya. Saat itulah Siti Masitoh ya mulai terasa ragu-ragu. Jadi Siti Masitoh itu mulai tergoyah keimanannya, karena yang dihukum itu ternyata bukan hanya dia. Kalau misalkan yang dihukum dia beserta suaminya saja mungkin dia masih menerima, tapi ini anaknya pun akan digoreng hidup-hidup oleh Fir'aun. Anaknya yang masih kecil pun ingin digoreng hidup-hidup oleh Fir'aun. Makanya ya Siti Masitoh berpikir kembali gitu, mulai tergoyah keimanannya itu, sehingga sempat ragu-ragu keimanan itu tergoyah. Faqala, maka bayi tersebut tiba-tiba berbicara, ya ummahu qa'i wala tataqa'asi fa innaka alal haq. Ya ummahu, wahai ibu, katanya, wahai ibu, qa'i, menurutilah kata Fir'aun, bersedialah untuk dimasukkan ke wajan tersebut, wala tataqa'asi, dan janganlah engkau ragu-ragu, fa innaka alal haqqi, karena sesungguhnya ibu ada dalam sebuah kebenaran. Gitu. Jadi kata bait tersebut, wahai ibuku, bersedialah ibu untuk segera mencelupkan diri,
Janganlah maju mundur, janganlah ragu-ragu, karena sesungguhnya ibu itu sedang memegang teguh sebuah kebenaran. Fa'alqayat, maka Siti Masitoh pun ya dimasukkan. Fa'alqayat, maka masuklah Siti Masitoh hiya wa auladu, beserta putra-putrinya. Maka digorenglah Siti Masitoh beserta anak-anaknya di dalam wajan tersebut. Tapi di dalam riwayat lain, kalau gak salah di kitab Ukudulujin dijelaskan bahwasanya ya Siti Masitoh sebelum dicelupkan ke dalam wajan tersebut sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya ia tidak merasakan panas minyak tersebut, karena sebelum dia menempel ke minyak tersebut sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Qala wa takallama fil mahdi arba'atun wa hum sigorun. Perlu diketahui bahwasanya ada bayi ajaib gitu. Maksudnya perawi hadis itu mengatakan ada bayi yang sanggup berbicara semenjak ia berada di dalam ayunannya itu ada 4. Ada 4 bayi yang masih kecil bisa berbicara. Yang pertama yaitu sigorun hadza, laki-laki yang ini maksudnya bayinya Siti Masitoh. Bayinya Siti Masitoh itu mampu berbicara untuk meneguhkan keimanannya Siti Masitoh. Wasyahidu Yusufa, yang kedua adalah bayi yang menjadi saksinya Nabi Yusuf ketika difitnah oleh Siti Zulaikha. Ketika difitnah gitu kan, difitnah melakukan zina, maka bayi tersebut bersaksi bahwasanya Nabi Yusuf itu tidak melakukan seperti itu. Wasohibu Jurej, yang ketiga yaitu bayi yang menjadi saksinya Jurej. Jadi Jurej itu seorang ulama yang difitnah oleh seorang pelacur bahwasanya ia telah menghamilinya, padahal Jurej itu tidak menghamili pelacur tersebut, sehingga diaraklah si Jurej tersebut. Nah, ketika bayinya lahir, ketika bayi yang ada di dalam perut si pelacur tersebut lahir, maka bayi tersebut tiba-tiba bisa berbicara, bersaksi bahwasanya dia itu bukan anaknya Jurej, sehingga Jurej pun terselamatkan dari fitnah. Yang keempat itu wa Isa bin Maryam, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, yang berbicara ketika Siti Maryam difitnah oleh kaumnya. Siti Maryam itu kan terkenal dengan wanita yang suci, wanita yang jarang keluar rumah, bahkan bertemu laki-laki pun jarang gitu, kecuali ayahnya, selalu mendekap di kamar. Tapi tiba-tiba hamil, sehingga orang-orang menyangka dia itu ya telah melakukan zina. Wah, ketika Bani Israel memfitnah Siti Maryam telah melakukan zina, maka Nabi Isa pun berkata, ini Abdullah, saya adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Gitu. Mungkin untuk kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus kajian Qissatul Mi'raj di channel Barugak Tuan Guru. Insya Allah kami akan selalu mengupload video-video terbaik dan yang bermanfaat. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq.